Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Irawan. Nah, di sini masih dengan pelajaran TIK. Kali ini Pak Guru akan memperkenalkan tentang perangkat keras dan lunak. Nah, kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Jadi, definisi komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk dapat menerima data atau input, kemudian mengolah data atau proses, dan memberikan informasi berupa output yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. Nah, keunggulan komputer yaitu mampu mengakses dengan cepat dan tepat. Kemudian, mesin ini mampu menghasilkan informasi dari data yang lampau. Selain itu, komputer juga mampu memproses data yang sangat besar menjadi informasi. Komputer mampu menyimpan data yang sangat banyak dan mampu melakukan importing dan exporting data yang dirancang khusus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perangkat keras atau disebut dengan hardware. Hardware adalah mesin komputer terdiri atas perangkat keras hardware penyusun yang mewakili alur input, proses, dan output. Hardware merupakan komponen utama sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan. Perangkat keras komputer terdiri atas perangkat keras masukan atau input device. Yang kedua, perangkat keras pemroses atau process device. Yang ketiga, perangkat keras keluaran atau output device. Nah, mari kita bahas yang pertama dahulu, yaitu input device. Input device berarti masukan. Berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan diolah oleh piranti pemroses. Contohnya, keyboard, mouse, scanner, joystick, kamera digital, webcam, voice recorder, dan layar sentuh. Nah, seperti gambar di samping. Di gambar ini adalah pengguna mousepen sebagai input device untuk menggambar di komputer. Jadi, mousepen ini adalah salah satu piranti pemasukan yang digunakan untuk membuat gambar pada komputer. Yang kedua, processing device atau piranti pemrosesan. Berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem komputer. Nah, processing device ini merupakan otak dari komputer. Biasanya disebut dengan Central Processing Unit atau sering disebut CPU. Nah, seperti gambar di samping ini adalah gambar CPU. Selanjutnya, storage device atau piranti penyimpanan. Diperlukan dalam suatu sistem komputer untuk menyimpan data atau informasi yang masuk melalui input device. Selain terdapat penyimpanan utama, juga terdapat penyimpanan pendukung seperti flash disk, hard disk, dan DVD. Seperti gambar di samping ini. Yang ketiga, output device atau piranti keluaran. Berfungsi menyampaikan informasi hasil dari proses komputer kepada manusia atau dilanjutkan ke mesin lainnya.
Contoh output device adalah layar monitor, printer, dan speaker. Nah, gambar di samping adalah contoh seorang anak sedang lagi main organ di depan komputer yang sudah dikoneksikan langsung ya, sehingga suaranya bisa muncul melalui speaker. Nah, speaker inilah yang disebut output device. Nah, setelah membahas hardware, kali ini kita membahas tentang perangkat lunak atau software. Software merupakan serangkaian instruksi untuk mendukung kinerja perangkat keras atau hardware. Software dibagi menjadi dua, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu sistem operasi atau sering disingkat OS atau operasi sistem. Operasi sistem atau OS memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu manajemen sumber daya pada komputer, mengolah manajemen data. Yang ketiga, manajemen gugus tugas atau penyediaan sarana komunikasi antar pengguna komputer. Sistem operasi yang dikenal antara lain yaitu DOS, Windows, Linux, Mac OS, dan Unix. Selanjutnya, software aplikasi. Software aplikasi merupakan sebuah software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna secara cepat. Beberapa contoh software aplikasi antara lain yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, selanjutnya Adobe Photoshop, Google Chrome, dan lain sebagainya. Pengguna brainware. Brainware merupakan orang yang menggunakan komputer. Pengguna komputer akan memasukkan perintah-perintah melalui input device sehingga komputer akan mengolah sesuai dengan instruksi pengguna. Ketiga unsur di atas saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya. Keduanya juga tidak akan bermanfaat apabila tidak ada pengguna atau brainware yang mengoperasikan dan mengendalikannya. Nah, mungkin cukup sekian materi hari ini. Nah, di sini ada tugas, yaitu tugasnya yang pertama, sebutkan perangkat keras komputer terdiri dari apa saja. Yang kedua, sebutkan beberapa contoh software aplikasi antara lain. Sebutkan 3 saja. Dikerjakan di buku tulis TIK dan bila sudah, difotokan ke Pak Guru TIK masing-masing. Dan jangan lupa tulis nama lengkap dan kelasnya masing-masing. Terima kasih. Cukup sekian dulu materi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.